Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangki di meja operator. Juga ada Cindy dan Zenda Rasil TV. Menjumpai Anda kembali dalam kajian pagi. Dan seperti biasa bersama saya di kajian pagi sudah ada Ustadz Hamzah Alatos yang akan membawakan tausiahnya di pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, Ikhwan dan akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu memang sepatutnya kita lakukan. Karena tiada hentinya nikmat dan karunia-Nya tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fiqhul ikhtilaf. Fikih perbedaan. Kata ikhtilaf sering disalahartikan atau dimaknai dengan arti perselisihan. Akan tetapi kata ini tidak selalu atau tidak hanya berarti ikhtilaf itu perselisihan. Ya. Tapi kata ikhtilaf juga bisa berarti perbedaan. Nanti kita akan lihat bagaimana kata ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti perbedaan, keberagaman, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tidak sama, berbeda masing-masingnya.
Ada berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda karakternya, berbeda kemampuannya, berbeda kecerdasannya. Ini semuanya adalah bagian daripada sunnatullah fil ard. Bagian daripada ketetapan Allah atau takdir Allah kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Pembahasan kali ini tentang fiqhul ikhtilaf juga hendak kita atau bertujuan agar supaya tidak diperselisihkan antara pemahaman tentang hadis, ya. Misalnya ikhtilafu ummati rahmah. Ini seringkali disalahfahami tentang pengertian hadis ini. Ya banyak memang dibahas oleh para ulama, ini hadisnya maudhu, ini hadisnya dhaif, ini sanadnya tidak kuat, semacam itu. Tapi kalau dilihat dari matan hadis ini atau teks hadis ini, sesungguhnya tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kata ikhtilaf di sini tidak diartikan sebagai perselisihan, akan tetapi diartikan sebagai perbedaan. Lalu perbedaan seperti apa yang akan menjadi rahmat bagi umat ini? Nah, marilah kita baca dan renungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala seputar makna al-ikhtilaf ini, ya. Niscaya akan jelas bagi kita bagaimana hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang bernama manusia ini. Juga terdapat juga pada makhluk-makhluk yang lain yang begitu beraneka ragam dan berbeda satu sama lainnya. Sebagaimana biasa, marilah kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari dosa-dosa al-fahsya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, serta dosa dan kesalahan saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca surah Hud ayat 118 sampai akhir, yaitu 123.
Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud ayat 118 ini sampai dengan 119 Allah Subhanahu wa taala menerangkan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Andai kata Tuhanmu menghendaki laja'alan nasa ummatan wahidah, Dia pasti bisa menjadikan manusia satu umat, menjadi satu karakter yang sama, satu komunitas yang sama, satu agama yang sama. Andai kata Tuhanmu menghendaki, la ja'alan nasa, pasti Dia akan menjadikan manusia satu umat saja. Arti jadikan manusia itu sama semuanya. Bisa saja kalau Allah menghendaki hal itu. Tapi ya ini ada jawabannya, wala yazaluna mukhtalifin. Dan senantiasa mereka itu ya, berbeda-beda. Ya. Walaupun asalnya diciptakan dari satu makhluk Nabi Allah Adam, kemudian Allah ciptakan pasangannya Siti Hawa, kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian melahirkan anak cucunya, ya. Dan kemudian mereka membawa karakter, sifat-sifat yang berbeda-beda. Inilah yang Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka itu berbeda-beda, beraneka ragam. Ya. Kata mukhtalifin ya, tidak atau jangan senantiasa diartikan mukhtalifin itu berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin, jangan diartikan mereka senantiasa berselisih.
illa man rahima rabbuka, melainkan orang yang dirahmati oleh Tuhanmu, ya, yang mereka tidak berselisih. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Kalau diartikan seperti ini, banyak orang yang mengatakan, oh, kalau kita menyeru kepada persatuan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Atau di dalam ayat yang 105 Allah katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan, setelah datang kepada mereka keterangan, setelah datang kepada mereka Al-Quran dan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, malah mereka berselisih. Kalau seperti itu, Allah ancam ulaika lahum adzabun azim. Mereka itu, atau bagi mereka, adalah azab yang besar. Jadinya, kalau kita katakan wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa mereka itu berselisih seperti itu, dan walidzalika khalaqahum, untuk itu mereka diciptakan, arti mereka diciptakan untuk berselisih, maka pemahaman ini akan bertentangan dengan perintah Allah tadi, yang mana Allah perintahkan supaya kita bersatu, supaya kita jangan berselisih. Ini tidak mungkin, ya, kalau diartikan seperti itu, karena Al-Quran, ya, seperti yang Allah katakan, tidak terjadi paradoksi di antara ayat-ayatnya. Tidak ada di dalam ayat-ayat Quran yang saling bertentangan. Tidak seperti karangan manusia. Di dalam satu buku penjelasan, di halaman awal misalnya menjelaskan tentang A. Di halaman pertengahan atau beberapa halaman berikutnya penjelasannya bertentangan dengan pendapatnya yang pertama, seperti itu. Itu bisa kalau manusia, tapi kalau kitab Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan dapati di sana terdapat perbedaan-perbedaan, paradoksi-paradoksi, pertentangan-pertentangan. Tapi Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Al-Quran menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Oleh karena itu, kita artikan di sini wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka berbeda-beda. Dan perbedaan itu memang bisa menjurus kepada perselisihan. Kalau perbedaan itu melahirkan kebencian, kalau perbedaan itu timbul dari perbedaan hati. Tapi kalau perbedaan dalam hal karakter, perbedaan di dalam hal warna kulit, perbedaan di dalam hal berpendapat,
perbedaan di dalam hal kecerdasan, perbedaan di dalam kepintaran atau intelijensia, maka itu adalah merupakan sunnatullah. Itulah yang dikatakan walidzalika khalaqahum, untuk itulah memang manusia diciptakan. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya tidak ingin mengartikan sembarangan ayat Quran ini tanpa didukung dengan ayat-ayat yang lain. Apa arti kata mukhtalifin? Arti kata ikhtilaf, mukhtalifin ini bentuk isim fa'il dari kata ikhtalafa. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Nah, isim fa'ilnya mukhtalifun. Bentuk jamaknya di sini mukhtalifin. Ini jamak mudzakkar salim. Ini kalau belajar ilmu sharaf kita akan tahu tata bahasa Arab, perubahan-perubahan katanya. Jadi mukhtalifin dari kata ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Nah, apa arti kata ikhtilaf? Seperti yang saya katakan tadi, ikhtalafa, yakhtalifu ini tidak selalu berarti berselisih, tapi juga bisa bermakna berbeda. Contohnya kita lihat di dalam surah Al-Imran ayat 190 yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara malam dengan siang. Coba kata ikhtilaf kalau dikatakan berselisih. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan antara malam dengan siang. Nah, ini tidak tepat Masa sih malam dengan siang berselisih seperti itu? Jadi yang diartikan di sini oleh karena itu yang tepat ada kata-kata wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara malam dengan siang. La ayatil liulil albab, itu adalah merupakan tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal, orang yang berakal. Ini kata waqtilafil laili wan nahar tidak hanya ada di dalam surah Al-Imran ayat 190, tapi ayat yang sama juga karena Al-Qur'an selalu biasanya mutasyabihat. Artinya mutasyabihan arti mirip-mirip, banyak ayat-ayatnya yang mirip dan banyak juga ayatnya yang saling menafsirkan dan menguatkan. Yaitu terdapat pula dalam surah Al-Baqarah ayat 164 maupun surah Yunus ayat 6. Itu di sana terdapat juga kata waqtilafil laili wan nahar. Jangan diartikan dan perselisihan malam dengan siang, tapi perbedaan antara malam dengan siang. Kemudian kita lihat lagi bukti kalau kata ikhtilaf di sini bukan artinya perselisihan, yaitu kita dapati juga di dalam surah Rum, surat Rum ayat 22. Coba kita baca. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Coba kalau kita artikan dan perselisihan bahasa-bahasa kalian, wa alwanikum, dan perselisihan warna-warna kalian. Nggak tepat diartikan seperti itu, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan daripada tanda-tanda kuasa Allah
adalah penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan berbedanya bahasa kalian, wa alwanikum, dan kulit warna kalian. Ini adalah bagian dari kekuasaan Allah, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ciptakan bahasa kita berbeda-beda. Jangankan di seluruh dunia, di Indonesia saja terdapat ribuan bahasa berbeda-beda satu sama lain. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi. Kalau kita pikirkan, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alwanikum juga, ikhtilafu alwanikum arti berbedanya warna kulit kita. Ada yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit sawo matang, berkulit kuning, berkulit merah, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Jadi kita artikan perbedaan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi alam ini. Kita dapati pula kata yang sama, yaitu kata mukhtalifan. Kalau di atas mukhtalifin, ini adalah akar kata yang sama. Dalam surah Fatir, ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha." Tidakkah engkau saksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit ma'an, air, fa akhrajna bihi thamaratin, lalu kami keluarkan bihi, dengan air tersebut, dengan sebab air tadi, thamaratin, buah-buahan, artinya pohon yang berbuah dengan beraneka warna, mukhtalifan alwanuha, yang berbeda-beda warnanya. Ada menghasilkan buah dengan warna kuning, kalau sudah matang awalnya hijau, ada kemudian menjadi merah, ada kemudian menjadi coklat, dan seterusnya. Itu berbeda-beda, mukhtalifan alwanuha, berbeda warnanya maupun berbeda rasanya, tidak sama. Ini adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifan alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Ini dalam surah Fatir ayat 27. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, dan buah-buahan yang beraneka macam. Itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Wa minal jibali judadun biyudun, dan dari gunung-gunung juga terdapat garis-garis putih atau lapisan-lapisan yang berwarna putih. Dia berwarna putih, apakah itu dalam bentuk batu-batu kapur atau marmer, dan sebagainya. Wa humrum, ada juga yang merah. Kita lihat batu-batuan yang merah, marmer yang berwarna merah, atau granit-granit. Mukhtalifun alwanuha, itu juga berbeda-beda warnanya. Ini adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa gharabibu sud, ada yang hitam pekat. Demikian pula wa minan nasi wad dawab, dan daripada manusia dan juga binatang-binatang yang melata. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik, berbeda warna-warnanya dan juga macam-macamnya.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kata mukhtalifan juga, ya, yang artinya berbeda atau beragam, itu juga terdapat dalam surah An-Nahl ayat 13 maupun ayat 69, surah Al-An'am 141, surah Zumar 21. Ya. Itu semuanya memperkuat, menjelaskan arti dari kata mukhtalifan, yang berarti tidak selalu mengandung arti perselisihan, tapi berarti perbedaan atau keragaman. Wala yazaluna mukhtalifina, kita kembali kepada surah Hud, illa man rahima rabbuka. Dan mereka senantiasa berbeda-beda. Ya. Beragam manusia tersebut. Ya. Berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda karakternya, berbeda kecerdasannya, berbeda kepintarannya. Senantiasa mereka itu berbeda. Nah, perbedaan ini bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perbedaan tersebut juga bisa menjadi rahmat. Kalau perbedaan itu tidak mengikutkan perbedaan hati mereka. Kalau hati mereka satu, maka perbedaan itu menjadi rahmat. Maka oleh karena itu kalau hadis tadi diartikan seperti itu, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu menjadi rahmat. Arti perbedaan yang tidak menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan kebencian, tidak menimbulkan kedengkian di antara mereka, di mana hati mereka satu, hati mereka saling mencintai, hati mereka saling menyayangi, dan hati mereka memiliki tujuan dan visi yang sama, maka itu menjadi rahmat. Perbedaan menjadi rahmat. Kita lihat contoh misalnya. Ya, di fenomena alam ini, bagaimana andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia ini semuanya sama. Manusia memiliki karakter sama misalnya. Tidak indah dunia ini. Dan tidak layak manusia menjadi khalifah di muka bumi. Andai kata semuanya misalnya pintar semuanya, kayak jadi dokter semuanya. Tidak terbangun dunia ini. Atau semuanya jadi petani. Juga demikian tidak terbangun dunia ini. Kita hidup saja, memakai baju ini butuh kepada keahlian macam-macam. Ada yang membuat, ada petaninya yang menanam kapas. Kemudian nanti ada yang mengolahnya, memintalnya menjadi benang, kemudian menjadi kain. Setelah itu nanti ada yang menjahitnya. Semuanya itu ada bagian-bagiannya dan saling kerjasama ini akan menghasilkan suatu keindahan, suatu kesempurnaan, suatu peradaban. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain misalnya, seorang yang membangun bangunan yang besar, bangun suatu gedung. Banyak kita saksikan gedung-gedung pencakar langit saat ini. Untuk membangun suatu gedung tersebut, berkumpul berbagai insinyur, berkumpul berbagai disiplin ilmu. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki ilmu dalam berbagai
Disiplin ilmu yang berbeda-beda, semuanya keahliannya. Ada yang ahli di dalam konstruksi, ada yang ahli di bidang fondasi, ada yang ahli di dalam misalnya bangunannya, ada yang ahli di bidang interiornya, ada ahli di bidang eksteriornya, ada yang ahli di bidang plumbingnya, elektrikalnya, elektroniknya. Semuanya bekerja sama. Jadi membangun satu gedung yang megah, yang tinggi dengan berbagai fasilitas di sana diperlukan berbagai ahli. Diperlukan berbagai ilmu bersatu di sana. Kemudian mereka meeting. Mereka berkumpul setiap saat. Semuanya mengemukakan pendapatnya. Semuanya mengeluarkan kepintarannya, keahliannya. Akan tetapi mereka semuanya itu dalam suatu tim tersebut mereka tidak berselisih karena tujuannya sama, yaitu membangun gedung. Walaupun mereka itu masing-masing memiliki kepintaran masing-masing. Ya, mereka sama-sama tidak menonjolkan, oh ini saya paling pintar, udah semuanya ikutin saya. Tidak. Mereka masing-masing menunjukkan keahliannya, bermusyawarah di sana. Karena tujuannya sama, hatinya sama, ingin membangun satu gedung tersebut, maka terbangunlah satu gedung yang megah. Dengan berbagai fasilitas yang lengkap di sana. Ini menunjukkan perbedaan di antara para insinyur tersebut menjadi rahmat. Kenapa? Karena hati mereka satu sama. Semuanya ingin membangun gedung itu. Demikian pula kalau kita kaitkan ikhtilafu ummati rahmat, benar. Kalau perbedaan itu tidak diiringi dengan perbedaan kebencian di dalam hati, kedengkian di dalam hati, akan menjadi rahmat. Nah, inilah yang diperlukan di antara kaum muslimin untuk mencapai menegakkan amanah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan dinul Islam di muka bumi ini. Bagaimana diperlukan kebersamaan, bantu-membantu, tolong-menolong di antara masing-masing individu tersebut. Karena memang kita ini berbeda-beda. Contoh lain, misalnya juga, termasuk keunikan radio kita ini, Rasil. Di sini berbagai latar belakang dari ustadz-ustadznya, berbagai disiplin ilmu, tapi semuanya kita mengusung satu tujuan, yaitu untuk Islam yang satu, nggak jadi masalah. Ingat, tentunya hati kita harus satu, hanya untuk lillah wa fillah. Hanya untuk Allah, hanya untuk Islam, yang satu ini, maka perbedaan di antara kita suatu yang wajar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan berbagai disiplin ilmu, berbagai karakter, berbagai kemampuan, dan masing-masing menjalani fungsinya tersebut, masing-masing saling membutuhkan, saling menopang satu sama lain. Contoh yang lain bagaimana juga seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat Islam sebenarnya dalam hal mereka itu saling cinta mencintai di antara mereka. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, kata Rasul. Perumpamaan kaum mukminin itu di dalam kecintaan mereka, kasih sayang di antara mereka, keakuran di antara mereka itu Rasulullah SAW gambarkan bagaikan tubuh ini. Lihat tubuh kita. Masing-masing anggota tubuh kita memegang peran berbeda. Bagaimana kalau tangan kita ini dengan kaki sama? Tidak. Masing-masing punya fungsi yang sama, tapi masing-masing
menjalankan perannya, ya, menjalankan fungsinya akan menjadi sempurnalah, ya. Manusia ini dikatakan manusia karena masing-masing menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, setiap kita ini, ya, jangan saling meremehkan. Misalnya, oh, tangan kanan meremehkan yang tangan kiri, tidak. Ya, kepala meremehkan kaki misalnya, tidak seperti itu. Tapi hendaknya kesatuan ini di antara kaum muslimin, ya, peran masing-masing dijalankan tapi dengan tujuan dan hati yang sama. Karena memang Tuhan kita sama, ya, Nabi kita sama, kitab kita sama, kiblat kita pun sama. Ini semuanya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan bagi kita. Dan inilah yang diharuskan, ya. Rambu-rambunya sudah begitu jelas, ya. Bagaimana pula peristiwa tentang pengalihan kiblah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bagaimana kita disatukan arah kiblat kita untuk menghadap Ka'bah Baitullah. Kalau kita beribadah sebenarnya, ingin menyembah Allah, kita menghadap kemana saja Allah itu kita jumpai. Akan tetapi tidak berikan, kita disyariatkan, diwajibkan mengarah ke satu arah tertentu. Ini tujuannya adalah untuk mempersatukan kita, mempersatukan tujuan kita, mempersatukan hati kita. Walaupun kita ini berbeda-beda. Seperti itu. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang perbedaan ini pun, ya, kalau kita lihat dalam masalah hukum fikih, ya, fikih muamalat maupun fikih ibadat, sering terdapat perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Maka ini pun perbedaan-perbedaan ini, ingat, perbedaan bukan perselisihan. Perbedaan ini itu menjadi rahmat. Kita sering juga berikan contoh misalnya tentang perbedaan antara bersentuhnya kulit, ya, bersentuhnya pria dan wanita, ya, hukumnya apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kalau di mazhab Syafi'i, ya, bersentuhnya pria maupun kulit pria dan wanita yang tampak penghalang, nanti langsung, ya, misal tangan bersentuh tangan seperti itu membatalkan wudhu. Ya, sebab ya tentunya ini pendapat dalam mazhab Syafi'i itu mengacu kepada firman Allah, aula mastumun nisa. Ya, atau, ya, artinya lamastumun nisa itu apabila kalian menyentuh wanita. Nah, lamastum di sini ini merupakan bina musyarakah atau mutawa'ah. Artinya yang berarti saling. Nah, di dalam mazhab Maliki, ya, ini pemahamannya lain. Ya, oh, kalau bersentuhan begitu aja nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau bersentuhan yang ada syahwat, baru itu yang membatalkan. Ini juga diperkuat dengan hadis-hadis yang lain seperti itu. Ini kan perbedaan pemahaman daripada satu ayat tadi. Ya, tentunya ada yang kemudian diperkuat dengan hadis. Mungkin ulama yang lain nggak memperkuat hadis itu karena mungkin pada waktu itu hadis tersebut tidak didengarnya atau tidak didapatnya. Atau mungkin dia meyakini hadis itu kurang kuat, misalnya seperti itu. Ini sehingga timbul pendapat di antara para ulama tersebut. Yang saya rasakan, ini juga perbedaan pendapat bisa jadi menjadi rahmat.
Yaitu terkala misalnya ya, kita tawaf di Ka'bah. Ya. Tawaf di Ka'bah itu terutama sekali kalau kita tawafnya dalam keadaan ihram. Ya, dalam berpakaian ihram. Kalau yang laki kan terbuka ini, ya. Ini bagian atas, ya, kainnya disempang seperti ini. Ya, tangan kita sebelah atas dari pundak ke bawah ini terbuka. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ketika tawaf karena di Ka'bah, ya. Kalau orang lagi tawaf itu nggak dipisahkan antara wanita dan pria. Tidak seperti di Madinah, orang di Masjid Madinah pria khusus sendiri, ya, wanita khusus sendiri, ya, ada ruangannya dipisah. Kalau di Makkah pada saat tawaf tidak dipisah, ya, bercampur. Nah, pada saat itu ketika tawaf berdesak-desak, ada kemungkinan kemungkinan besar dan memang itu selalu, ya, secara tidak sengaja kita bersentuh. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i di sini, ya akhirnya bersentuh batal. Ya, baru kita mau satu putaran sudah batal. Kita mesti keluar wudhu lagi. Wudhunya susah kalau lagi berdesak-desak seperti itu. Ya, udah selesai wudhu kita mau tawaf lagi, senggol lagi. Batal. Enggak selesai. Jangankan 7 putaran, 1 putaran pun akan sulit kita menyelesaikannya. Apalagi itu kalau tawaf pada saat haji yang begitu penuhnya. Ya. Nah, ini kita ngambil pendapat Imam Malik, ya, yang bersentuhan yang tidak sengaja tidak batal. Seperti ini salah satu contoh, ya, kalau kita ambil secara fikih bagaimana perbedaan itu di antara umat menjadi rahmah. Dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Dalam suratul Isra ayat 84. Katakanlah ya Rasulullah, kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Setiap orang bekerja, beramal sesuai dengan karakternya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lah yang lebih tahu siapa di antara mereka yang lebih mendapat petunjuk di dalam jalannya, lebih lurus di dalam jalannya. Ya, setiap orang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nanti juga kita akan pelajari bagaimana fiqhul i'tidal, ya, bagaimana keragaman kita di dalam, ya, bagaimana keragaman syariat ini. Artinya bagaimana syariat ini jangan dipandang, ini sulit, ya, dijalankan. Tidak, karena syariat ini adalah syariat Islam, merupakan syariat yang komprehensif dan juga mendunia. Artinya bisa dijalani oleh siapapun, dari negara manapun, dari bangsa apapun, dan juga dari level dan tingkatan kemampuan apapun. Agama ini, syariat ini bisa dijalankan. Ya, insya Allah nanti kita bab tersendiri itu. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Ini juga, ya, dari ayat ini kita sekarang atau beberapa lembaga pendidikan banyak yang menganut di dalam mendidik murid-murid mereka dengan sistem multiple intelligence. Artinya keragaman kecerdasan. Seperti di sekolah kita, Insan Mandiri ini menganut seperti itu. Ya, multiple intelligence. Arti keragaman kecerdasan, di mana kita menganggap tidak ada siswa yang bodoh. Ini penjelasan ini sering dijelaskan oleh Bapak Munif Hatib, ya. Tidak ada yang bodoh, karena
setiap orang itu memiliki kecerdasan masing-masing, kecerdasan yang berbeda-beda. Kalau dulu kita masih menganggap, oh kalau orang yang pintar, matematikanya, fisikanya, oh baru dia dianggap cerdas. Tapi kalau orang yang pintar di dalam seninya, pintar di dalam bahasanya, sastranya, kita nggak bilang cerdas. Tapi sebenarnya itu adalah masing-masing kecerdasan manusia berbeda-beda. Ada yang di bidang eksak, ada yang bidang sosial, ada yang bidang bagaimana cara berhubungan dengan masyarakat, berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai macam karakter kecerdasan manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada diri manusia dalam bentuk gen. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, bukan diajarkan seperti murid ngajarin guru. Arti bagaimana Allah tanamkan kepada Nabi Allah Adam, dan juga artinya maksudnya ke gennya, dan ini gen ini terus menurun kepada anak cucunya berbagai al-asma, arti potensi untuk memahami, memformulasikan, mengerti tentang segala sesuatu. Inilah perbedaan manusia dengan makhluk yang lain. Ya, inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan pada apa yang ia diciptakan untuknya. Ya. Kalau dia diciptakan, memang artinya dia punya karakter, dia punya intelijensia, dia punya kecerdasan, misalnya di bidang seni, maka dia akan Allah mudahkan untuk kalau dia memperkuat dia punya keahlian tersebut. Kalau dibilang eksak, ya Allah, ya, orang tersebut akan menjadi piawai, menjadi pintar, menjadi unggul kalau dia belajar di dalam, memperdalam di dalam ilmu tersebut. Jadi kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Rasul, setiap orang akan dimudahkan pada apa yang ia diciptakan untuknya. Nah, ini juga sering kejadian, banyak di antara orang tua suka mentang-mentang dia ini misalnya dia dokter atau dia insinyur, dia pengen anaknya juga menjadi dokter. Padahal setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda. Jangan kira antara bapak dengan anak itu pasti sama, tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang antara dua anak kembar saja bisa berbeda, ya. Dan ini perbedaan pun sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ini menjadi salah satu alat untuk identifikasi seorang, yaitu bagaimana berbedanya sidik jari. Ya, di dalam surat Al-Insan ada bala qadirina ala an nusawwiya banana, atau bagaimana gennya manusia itu berbeda-beda. Ini dapat dipelajari, dan ini adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selidiki, kita pelajari ayat Al-Qur'an ini, dengan kita pelajari ayat-ayat Allah di alam semesta ini, akan menambah keimanan kita. Akan menambah keyakinan kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha mengetahui, ya, Maha bijaksana. Segala sesuatunya akan kita akan tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya tadi ya banyak terjadi, misalnya seorang tua, ya, misalnya dia dokter, dia pengen anaknya juga dipaksakan masuk setelah lulus SMA masuk di fakultas kedokteran. Tapi kalau anak itu tidak bidang ke sana, ya, tidak suka dengan bidang tersebut, walaupun mungkinnya dia bisa mengikuti, ya, nanti dia tidak akan unggul di bidang tersebut, ya, walaupun dia bisa. Banyak orang yang ya
mempelajari suatu ilmu, dia bisa pintar di bidang ilmu tersebut. Ya, seorang misal nggak ada bakat bisa main musik misalnya, main gitar. Tapi kalau dipelajari dia bisa seperti itu. Tapi berbeda orang yang memang ada bakat seni di sana, dia pelajari maka akan menjadi unggul di sana. Oleh karena itu, ya, hadis tadi Rasulullah katakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya. Setiap orang akan dimudahkan, ya, pada apa yang ia diciptakan untuknya. Terakhir, jadi kesimpulannya bagaimana ikhtilaf tersebut, ya, perbedaan, keragaman di antara kita, ya, itu menjadi sesuatu yang akan membawa kemanfaatan dan rahmat apabila perbedaan tersebut tidak diikuti dengan perselisihan. Ya. Jadi kalau ikhtilaf di sini dimaknai dengan at-tanawwu, ya, al-ikhtilaf bimakna tanawwu wa ta'addudul ara wal afkar amrun tabi'iyyun wa min sunnatillah. Kalau arti perbedaan, ya, kalau ikhtilaf diartikan perbedaan, keragaman, itu adalah merupakan sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang alami, dan itu termasuk sunnatullah. Tapi al-ikhtilaf diartikan perselisihan, pertengkaran, perceraian, ya, waqtilaful qulub, dan juga perselisihan hati, maka faminal umuril manhiy anhu wa minal muharramat, maka itu termasuk hal-hal yang dilarang dan diharamkan. Ya. Terakhir, ya, kalau kita sering salat berjamaah, kita sering mendengarkan imam sebelum mulai takbiratul ihram mengatakan sawwu sufufakum, luruskan saf kalian. Ini juga sering, ya, imam membacakan hadis la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Rasulullah SAW sering, ya, sebelum takbiratul ihram memerintahkan hendaknya kalian itu meluruskan saf kalian. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian, atau Allah akan memperselisihkan di antara hati kalian. Ini yang harus diperhatikan, bagaimana, apa tujuannya kita dipersatukan, diluruskan saf kita ketika kita salat, yaitu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah timbulnya perbedaan hati kalau kita nggak seragam, nggak lurus. Ya, di dalam saf kita yang Rasulullah khawatirkan adalah perbedaan hati kita. Ya. Jadi perbedaan zahir kita, perbedaan kecerdasan, perbedaan pendapat, perbedaan pengetahuan, ya, ini hal yang wajar. Ini adalah bagian dari sunnatullah, tapi yang diharamkan dan dilarang adalah perbedaan hati, ya, perselisihan di antara hati kita, ya, dan kebencian di antara hati kita. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya seperti sampai di sini pembahasan kita dengan fiqhul ikhtilaf ini, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita terangkan dapat dipahami. Wallahu a'lam.